kawan puan, apa kabar? Semoga dimanapun kawan puan berada selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sebelumnya perkenalkan aku Nanda yang bakalan temenin kawan puan semua pada sore hari ini, tentunya ngobrol-ngobrol seru di Puan Talks. Halo yang udah pada join kawan puan. Sebelumnya aku mau tanya nih, kawan puan udah tau belum topik Puan Talks pada sore hari ini apa? Tunggu, sebelum menjawab, aku mau sedikit pin komen dulu ya. Sebentar, aku pin dulu komen. Udah pada tahu belum nih, sore hari ini kita bakalan bahas tentang apa di Puan Talks? Seperti judulnya, kita bakalan bahas tentang perasian. Kayak lebih tepatnya aksi eksklusif. Sepenting apa sih aksi eksklusif untuk si bayi? Nah, tentunya juga aku mau tanya sedikit nih kawan puan tahu nggak sih tanggal 1 Agustus sampai 7 Agustus kemarin tuh memperingati hari apa? Memperingati Pekan Menyusui Sedunia. Nah terkait hal tersebut pada Puan Talk sore hari ini masih eksklusif bener. Nah terkait hal tersebut pada Puan Talk sore hari ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Nita Febriani selaku asisten editor nakita.id dan juga Mbak Nia Umar selaku Ketua Umum AIMI atau yang dikenal dengan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Hari Asisi Dunia, pintar banget. Sebelumnya aku mau tanya nih, di sini ada nggak sih kawan puan yang ibu yang lagi masa-masa menyusui atau justru lagi menunggu masa-masa tersebut? Ayo, udah nggak nih? Biasanya kalau ada tuh pasti ada dong kegelisahan secara internal atau eksternal terkait menyusui, terkait perasian gitu, pasti ada kayak menemukan hambatan atau dalam menemukan kegelisahan dalam proses menyusui tersebut. Oke, biar langsung ngobrol bareng dan menjawab pertanyaan kegelisahan ibu-ibu, langsung aja aku ajak Mbak Nia, Mbak Nita nih untuk ngobrol bareng di Puan Talks pada sore hari ini. Sebentar, aku ajak dulu. Halo Mbak Nia, apa kabar? Hai Kak Nanda, hai Mbak Umi. Hai, apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Baik, alhamdulillah. Nih Mbak, sebelumnya aku mau dong sedikit perkenalan sedikit dulu dari Mbak Nia dan juga dari Mbak Nita. Untuk sapa-sapa kawan puan di sini nih. Oke, siapa dulu nih? Boleh mungkin Mbak Nia dulu? Dari Mbak Nia boleh. Oke, saya Nia Umar, saya Ketua Umum dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia dan saya juga salah satu pendiri dari AIMI. Saya ini ibu 4 anak, semuanya disusuin. Saya juga seorang konselor menyusui dan juga konsultan laktasi bersertifikasi internasional atau IBCLC. Dan saya sudah kira-kira dari tahun 2007 berarti sampai sekarang. Udah 15 tahun lebih berkecimpung di dunia menyusui ini. Baik melakukan maupun juga menjalani kegiatan advokasinya juga di AIMI, dan alhamdulillah juga saat ini saya menjadi perwakilan dari koordinator International Baby Food Action Network untuk Asia Tenggara. Begitu, terima kasih. Keren ya kawan puan. Boleh lanjut ke Mbak Nita? Keren banget Mbak Nia, salam kenal ya. Buat mam semua juga yang bergabung dari akun Nakita, perkenalkan aku Nita, aku adalah asisten editor Nakita ID. Saat ini sebagai new mom, betul, karena aku baru 1 tahun menjadi ibu, di bulan Juli kemarin baru genap 1 tahun jadi ibu. Dan alhamdulillah bisa menjalankan ASI eksklusif 6 bulan pertama, dan sekarang nih harapannya nih Mbak Nia dan juga Kananda ya, dan juga mam semua, harapannya bisa menyelesaikan sampai lulus ASI sampai 2 tahun nanti, gitu dia. Wow, tuh. Mantap. Jadi, di sini nih aku yang belum menduduki masa-masa itu ya. Nanti coming soon nanti. Ya. Amin, semoga. Amin. Aku mau mulai untuk pertanyaan untuk Mbak Nia dulu kali ya. Oke. Nih Mbak Nia, kan seperti yang diketahui juga, kenapa sih 6 bulan pertama tuh menjadi waktu penting untuk pemberian ASI eksklusif? Apakah kalau memang kurang dari 6 bulan atau malah tidak tuh ada dampak-dampaknya tersendiri gitu Mbak?
Oke. Sebelum aku jawab pertanyaannya, aku mau nambahin sedikit soal udah kenalan tentang ASI sebelum punya anak itu hal yang sangat Mm-mm. baik. Karena justru Ya, aku itu justru aku semangat banget pengen nyusuin gara-gara dulu aku waktu kuliah sempat magang di YLKI. Lalu ketika magang tuh lagi musim Pekan Menyusui Dunia, mau persiapan Pekan Menyusui Dunia tahun itu di 2002, ada meeting di Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan. Nah, karena aku magang tuh aku diajak sama atasannya kan, suruh nyatet-nyatet. Disitulah aku ketemu sama Dokter Utami Rusli. Nah, di situ tuh, jadi aku awalnya tuh kan aku kuliahnya sarjana komunikasi S1-nya ya. Aku pikir tuh nanti aku kerja jadi PR keren di kantor keren, pokoknya pakai jas kerja kalau punya anak tuh bisa uangnya tuh beli susu formula paling mahal. Karena aku nggak ngerti soal nyusuin. Karena aku mikir tuh, karena aku anak paling kecil, aku nggak pernah lihat ibuku nyusuin. Aku ngeliat orang-orang di sekitarku tuh semua bela-belain gitu beli formula paling mahal gitu buat anaknya. Jadi aku pikir ya memang harusnya gitu. Kalau nyusuin tuh deso gitu, kayaknya nggak gue banget gitu. Ternyata salah. Jadi ketemu Dokter Utami Rusli itu pertemuan itulah yang kayaknya mengubah pemahamanku. Dan waktu itu akhirnya pulang-pulang dari situ tuh cerita sama pacarku saat itu belum jadi suami. Kalau aku ternyata harus nyusuin loh gini gitu. Dan akhirnya fast forward menikahlah dengan si pacar itu di tahun 2003, 2005 punya anak pertama itu berusaha banget nyusuin gitu. Jadi memang pemahaman tentang menyusui itu sebenarnya penting untuk diketahui di lintas segala umur sebenarnya. Dari anak paling kecil sekalipun, menurutku informasi tentang anak manusia mamalia itu menyusui sama kayak mamalia yang lain itu tuh dipaparkan dari anak TK kalau perlu, karena itu hal yang normatif dan sangat kodrati gitu. Cuma kadang-kadang informasi seperti ini nggak semua orang tahu. Dan kalau aku ngeliat anak-anakku sekarang nih, kalau mereka ngelihat anak yang tidak disusuin, justru mereka bingung gitu, mama kok anaknya ngedot ya gitu. Walaupun mereka bisik-bisik ya, nggak nunjuk-nunjuk gitu ya. Cuma menurutku itu kan hal yang baik gitu untuk mengeduket ke anak-anak, pemahaman bahwa semua anak itu secara normalnya ya, secara kodratinya ya disusuin sama ibunya gitu. Dan itu sebenarnya hal yang baik. Jadi nggak salah nih memandu hari ini soal bahas nyusuin walaupun belum punya anak. It's a good start. Nah, Thank you. untuk menjawab pertanyaannya, kenapa menyusui eksklusif selama 6 bulan? Itu ada studinya. Jadi sudah dulu tahun 80-an menyusui eksklusif itu hanya 4 bulan. Lalu rekomendasi ini berubah mungkin di awal-awal tahun 90-an dibuat menjadi 6 bulan karena ternyata studinya menunjukkan bahwa kesiapan bayi rata-rata untuk menerima asupan lain selain menyusu pada ibunya itu adalah di setengah tahun kehidupan mereka, yaitu 6 bulan. Jadi rekomendasinya diubah menjadi eksklusif menyusui itu selama 6 bulan tanpa cairan apapun. Itu sudah mencukupi kebutuhan anak itu tanpa ditambahin apapun gitu, tanpa air, tanpa gula, tanpa madu, tanpa pisang, tanpa apapun lah. Hanya menyusu saja pada ibunya eksklusif selama 6 bulan. Ya, jadi akhirnya karena itu rekomendasi global, jadi di semua negara pun itu diadopsi menjadi rekomendasi kesehatan untuk semua anak baru lahir. Seperti itu. Nah, ada nggak sih Mbak resiko-resikonya kalau misalnya kita lalai gitu loh sebagai ibu untuk tidak menyusui si bayi selama 6 bulan tersebut? Tentu ada. Jadi bayangkan kayak badan kita ini, aku kasih perumpamaan ya. Badan kita ini seperti, ini buat ibunya nih dulu ya, belum bahas anaknya ya. Badan kita ini kayak komputer, kan ada software, ada hardware gitu ya. Udah disiapin sama yang maha pencipta nih, hardware-nya ada payudara, ada rahim, ada semua ya. Udah disiapin hardware ini untuk bisa hamil, bisa punya anak gitu ya. Tetapi ketika lahir, si hardware-nya ini satu nggak dipakai gitu. Hardware-nya payudaranya nggak dipakai. Nah, pelan-pelan mungkin nggak terasa saat itu juga. Tapi pelan-pelan software di dalamnya, internal, itu mulai ngadat nih. Kenapa nih kok nggak dipakai ya? Salah satu ini, pelan-pelan gitu lama-lama akhirnya si kerusakannya itu bisa permanen gitu. Bisa mengakibatkan hal lain. Makanya kalau ibu tidak menyusui anaknya,
resiko mereka terkena kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim meningkat, osteoporosis meningkat, diabetes meningkat, hipertensi meningkat, depresi meningkat. Jadi banyak sekali resiko-resiko kesehatan yang bisa ditanggung oleh seorang ibu jika mereka tidak menyusui anaknya. Belum ke anaknya sendiri bisa terkena resiko berbagai penyakit. Jangka pendek, anak yang tidak disusuin, resiko diare, konstipasi, gangguan pencernaan, infeksi di telinga, itu meningkat. Itu penyakit-penyakit jangka pendek. Penyakit jangka panjangnya juga resikonya banyak, karies gigi, diabetes pada anak, obesitas, gangguan kognitif, lalu banyak lagi ya, kanker beberapa tipe kanker pada anak itu juga meningkat seiring dengan anak yang tidak mendapatkan haknya untuk menyusu pada ibunya. Jadi sebenarnya kalau ditanya penting banget. Kayak menyusui itu kayak seperti cetak biru, kayak blueprint dari anak itu gitu. Jadi kalau misalkan ada bangunan, kita mau bangunnya itu kan sebelum kita bangun kita bikin dulu tuh cetak birunya, kayak gimana bangunannya. Nah itu tuh blueprintnya anak itu terbentuk karena dia salah satunya disusui. Dan ASI itu cairan yang tidak tergantikan karena dia cairan hidup, spesies spesifik. Cairan hidup di saat itu disusuin, detik ini bisa berubah sampai detik berikutnya, menit berikutnya. Awalnya keluar banyak airnya, kandungan airnya tinggi untuk menghilangkan haus. Semakin lama disusuin, kandungan lemaknya yang muncul lebih tinggi untuk mengenyangkan. Kalau formula nggak kayak gitu, formula ya cairan mati. Kalau ditaruh di bawah mikroskop, diem aja dia. Nggak gerak-gerak. Kalau ASI ditaruh di bawah mikroskop, itu gerak-gerak. High on fatty acid yang tidak ada dalam formula, yang bagus untuk perkembangan otak anak. Jadi, ibaratnya pelangi ciptaan Tuhan, mau sama pelangi pelukis manapun yang gambarin, nggak akan bisa ngalahin sama pelangi ciptaan Tuhan. Jadi, nggak ada satupun formula yang bisa terbandingkan dengan ciptaan Tuhan ya. Gitu. Ini yang pemahaman yang harus orang-orang sadari gitu. Jadi menyusui itu memberikan kualitas hidup yang lebih baik buat ibu dan anak, dan tentunya resiko kanker pada keluarga, kantong kering. Ya, kalau pakai formula pasti boncos karena banyak pengeluarannya. Aku pernah lihat sih tuh Mbak, yang dilihat pakai mikroskop itu perbandingan yang susu formula sama ASI. Betul. Aku pernah lihat memang benar kalau ASI bisa ada yang gerak-gerak kayak gitu. Betul sekali. Nih Mbak, ini bisa untuk Mbak Nia bisa berjawab, bisa juga Mbak Nita bantu menjawab juga. Kalau misalnya risiko-risiko yang tadi disebutin sama Mbak Nia tuh sudah terjadi, ada tindakan apa sih yang harus dilakukan? Mungkin kalau saran dari Mbak Nia tindakan apa, terus kalau dari Mbak Nita mungkin pernah atau setelah itu melakukan tindakan seperti apa? Mungkin Mbak Nita dulu sharing pengalamannya, nanti aku bisa respon. Oke, makasih juga Mbak Nia. Ini juga menjawab dari pertanyaan tadi Mams, ada beberapa yang bilang kalau bener nggak sih ASI 3 hari itu baru keluar gitu setelah melahirkan. Jadi ini salah satu pengalamanku juga. Mungkin kalau Mbak Nia punya privilege untuk tahu pengetahuan tentang ASI itu sejak kuliah gitu ya. Nah aku tuh baru tahu tentang ASI segala macam kan karena aku bekerja di Nakita nih, media parenting ibu dan anak. Aku berpikir ketika aku melahirkan gitu ya, ketika hamil melahirkan, ya itu akan terjadi secara alamiah gitu. Aku percaya waktu itu bahwa setiap ibu pasti bisa menyusui anaknya, dan pastinya karena menyusui itu secara alamiah, aku berpikir ya udah ntar akan bisa dengan sendirinya gitu. Aku waktu itu kesalahannya adalah aku nggak mempersiapkan apapun, nggak melakukan stimulasi apapun sejak hamil gitu ya. Jadi ketika aku melahirkan pertama kali disusuin, itu anak aku benar-benar gelisah karena ASI-nya nggak keluar sama sekali. ASI nggak keluar, kemudian akhirnya dibantu sama bidan untuk stimulasi seperti kayak memunculkan putingnya, kayak gitu-gitu. Cara megang putingnya seperti apa ketika menyusui itu aku baru tahu di hari pertama aku melahirkan. Ditambah, tapi negatifnya ya ditambah dengan keluarga aku yang berpikir kayak, kok ASI-nya nggak keluar sih, ayolah pakai aja susu rumah, kasihan itu bayinya kehausan segala macam. Itu sesuatu yang benar-benar dari awal tuh aku berpikir kayak, enggak, aku tuh tahu kalau menyusui itu adalah sesuatu yang alamiah dan pasti bisa dilakukan gitu. Tapi memang dukungan dari sekitar tuh penting banget untuk bisa memberikan ASI-nya secara langsung. Karena banyak banget ternyata teman-teman aku juga yang akhirnya
memberikan susu formula kepada anaknya karena termakan kata-kata dari orang-orang sekitarnya gitu ya. Seperti kayak misalnya mungkin ibu yang sedang menyusui pernah dengar kayak anaknya mungkin nggak kenyang, jadi dia nyusu terus gitu. Atau mungkin kayak asinya bening banget, nggak ada nutrisinya itu katanya gitu. Harus ditambah susu formula. Itu tuh hal-hal kayak gitu tuh banyak banget di sekitar ibu menyusui. Jadi memang penting banget buat menyambung dari Mbak Nia tadi, memang penting banget buat ibu yang mengalami proses menyusui ini untuk tahu juga informasi mengenai menyusui itu tadi. Seperti pengalamanku akhirnya setelah distimulasi dan segala macam, memang aku di hari ketiga itu limit banget. Aku berpikir kayak aku tahu ada informasi bahwa bayi bisa bertahan sampai 3 hari setelah dilahirkan gitu ya, tidak menyusui. Tapi pastinya pengen banget aku bisa menyusui anakku secepatnya kan, karena memang itu adalah cairan utama yang dibutuhkan oleh bayi ketika dia lahir gitu. Dan memang ketika itu aku akhirnya baru keluar di 3 hari pertama melahirkan, bayi aku baru bisa menyusui segala macam. Dan ternyata journey-nya nggak semudah itu. Dari semua challenge yang muncul setelah melahirkan, aku ngerasa tuh challenge menyusui ini yang sebenarnya yang paling ekstra. Karena yang terkait ternyata banyak banget memang yang perlu diperhatikan, kayak posisinya, kemudian jam menyusuinya, segala macam itu memang penting banget. Dan juga kalau tadi kata Kananda ya, gimana cara menstimulasinya. Kalau aku dikasih kesempatan untuk mengulang lagi ya kemarin pengalaman melahirkan dan menyiapkan diri untuk anak aku ya, aku mungkin akan mulai menstimulasi dan ikut kelas itu sejak trimester akhir kehamilan. Itu banyak banget kelas menyusui yang bisa moms ikuti. Jadi sebenarnya kelas menyusui itu bukan untuk moms yang udah punya bayi, tapi bisa juga buat moms yang sedang mempersiapkan kelahiran. Jadi sejak trimester akhir moms bisa mulai cari-cari tahu informasi bagaimana sih lokatan yang tepat, bagaimana sih caranya supaya ASI kita bisa keluar gitu. Dan juga mungkin bisa mulai cari tahu bagaimana sih harusnya kita menstimulasi ASI kita, karena nggak bisa over juga di stimulasinya. Karena waktu itu aku sempat merasakan ada yang namanya mastitis, ada yang namanya sakit, payudaranya tersumbat, segala macam. Itu ternyata banyak banget yang bisa terjadi di ibu menyusui. Dan memang kalau kita keadaannya clueless, itu bakal jadi sesuatu yang berat banget buat dijalanin. Jadi memang penting banget yang pertama adalah mencari tahu informasi dulu dan juga mempersiapkan diri sebelum kelahiran. Gitu kan Anda kalau dari aku. Aku menambahkan ya. Jadi Nita, jangan dipikir saya yang sudah dengar soal menyusui itu pas kuliah lalu menyusui anak pertamanya lancar. Karena aku juga sama mikirnya. Aku pikir juga otomatis tinggal naruh bayi, nyer keluar gitu. Jadi betul. hari kedua di rumah sakit sudah nangis Bombay. Wah, gak bisa nyusui. Jadi dulu pas anak pertama tuh memang ya itu ya, ibu baru, ibu yang melahirkan. Sebuah perilaku yang harus dipelajari. Buat bayi yang baru lahir itu instinktif. Mereka kalau ditaruh di dada ibunya, dia akan bisa sendiri mencari payudara ibu menyusu. Benar banget nih kata Ibu Happyan. Kita semudah prakteknya benar, makanya harus kuat dulu. Belajar dulu. Wanita harus belajar. Aku juga sama waktu itu cuma pengen nyusuin aja tapi nggak nyari-nyari tahu. Dan pada tahun itu 2005, 2004 akhir nggak banyak informasi, nggak ada kayak AIMI gitu, nggak ada kayak tempat nyari informasi tentang menyusui kayak sekarang tuh nggak ada. Jadi bersyukurlah yang hamil-hamil sekarang nih, jadi bisa mencari tahu informasinya jauh lebih banyak gitu. Walaupun ini juga harus hati-hati ya, karena saking banyaknya informasi banjir, akhirnya kadang-kadang susah memfilter mana yang benar, mana yang tidak. Tapi intinya memang persiapan dari hamil itu sangat-sangat penting. Paling tidak belajar memposisikan bayi, mengenali, oh posisi itu penting ya. Orang suka menganggap remeh gitu, kayaknya posisi pelekatan tuh nomor sekian gitu. Padahal itu kuncinya. Dan membiarkan bayi, cari tempat melahirkan. Yang membiarkan bayi sekamar sama ibunya itu penting. Kalau tempat melahirkannya masih memisahkan bayi dengan ibunya yang lahir sehat, lahir bugar, mending cari tempat lain. Karena bayi yang sehat tidak perlu dipisahkan sama ibunya. Harus bareng 24 jam sama ibunya. Kenapa? Karena dia bisa
Bayi lahir nggak pakai jam tangan ya, jadi jangan mau dijadwal nyusunya. Kalau yang memberikan jadwal itu biasanya kalau anak dikasih formula. Kenapa? Karena harus sesuai takaran. Kalau enggak anaknya takut obesitas. Tapi kalau menyusu pada ibunya, tidak perlu dijadwal. Biarkan dia mau kapanpun. Karena itulah yang membentuk anak yang menyusu itu beda sama anak formula. Anak yang menyusu pada ibunya, itu mereka belajar sedari lahir self-regulation. Memahami kebutuhan dia, kapan dia haus, kapan dia lapar, kapan dia pengen dipeluk, kapan dia pengen digendong, kapan dia sudah menyusu. Itu hanya terjadi pada anak yang menyusu pada ibunya. Kalau formula enggak, dia jadwalnya berdasarkan takaran yang diberikan. Nah, ini yang penting banget disadari. Dan pentingnya mendapatkan dukungan dari tenaga kesehatan yang mau membantu IMD, inisiasi menyusu dini. Ditaruh di dada ibunya, biarin skin to skin, baru lahir 1,5 jam minimum. Apapun bentuk kelahirannya, mau sesar, mau normal tuh dibiarin. Itu coba diomongin dari hamil, ngomong sama dokter kandungannya. Saya mau IMD, ini sering banget denger dok IMD di mana-mana dibahas IMD. Saya mau itu dok. Kalau dokternya, hah? Apa itu IMD? Mending pindah dokter deh, ya. Atau bidannya, oh di sini nggak ada IMD-an, saya cek repot. Oh, mending cari bidan lain. Jangan mau gitu. Di puskesmas di seluruh kota di Indonesia harusnya sudah menjalankan IMD karena ini ada dalam peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Jadi kalau tidak sampai dikasih kesempatan IMD, padahal bayi lahir sehat, bugar, itu bisa diadukan ke dinas kesehatan setempat. Bayi harus sama ibunya kalau kondisinya sehat, kecuali kondisinya tidak bugar, harus diobservasi di ruang NICU, itu lain cerita. Tapi kalau dalam kondisi bugar, dia harus bersama ibunya 24 jam. Tidak dilakukan itu, lapor ke dinas kesehatan. Laporkan, karena itu hak kita, hak ibu dan hak anak. Hak menyusui itu hak perempuan, hak ibu. Menyusu itu hak anak. Ini hak yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada yang bilang menyusui itu hak anak, benar. Tapi juga menyusui itu hak kita. Jangan mau dibilang kewajibannya pada ibu. Tidak, kewajibannya bukan sama kita. Kewajibannya adalah sama orang-orang yang mendukung kita. Mulai dari suami kita, dari tenaga kesehatan, dari fasilitas kesehatan. Karena menyusui itu kan beneficial buat kita. Jadi itu hak. Jangan mau kita disuruh-suruh sama orang gitu. Saya paling gak seneng kalau ada orang yang nyuruh-nyuruh, ibu harus menyusui. Kenapa kok harus? Saya tahu sadar diri kok memang menyusui itu adalah hak saya gitu. Kita orang dewasa punya akal pikiran, kita tahu menyusui itu ada dalam banyak kitab suci ya, nggak cuma dalam Al-Quran. Semua agama menganjurkan menyusui. Jadi saya tahu menyusui itu baik buat saya gitu. Jadi kita harus mencari fasilitas kesehatan yang mendukung. Nakes yang mau, kalau nakesnya, tempat kliniknya ada poster-poster formula, ada jam dinding merek formula, mending ganti deh, jangan ke situ, karena pasti udah ada bisnisnya di situ, udah ada kerjasama, udah ada pesan-pesan sponsor. Nggak ada Mbak Nia, nggak ada sponsor, tapi dibagiin itu loh, susu ibu hamil, pas lagi senam kehamilan tuh dikasih satu-satu semua dibawa pulang. Jangan deh, jangan mau. Karena produsen susu ibu hamil sama produsen susu formula bayi. Mereka itu namanya melakukan promosi silang. Jadi mereka branding dari hamil, mereka catat tuh nomor-nomor ibu. Nanti udah bayinya lahir pada diteleponin. Halo Bu, anaknya gimana nyusuinnya? Tuh ditanya-tanyain. Nah, jadi pinter. Kita harus jadi konsumen kesehatan yang cerdas, jadi ibu yang cerdas. Jangan mau dikadalin sama promosi-promosi kayak gini. Susu ibu hamil, susu ibu menyusui itu susu yang nggak penting. Nggak ada, di Jerman tuh nggak ada. Teman saya orang Indonesia tinggal di Jerman, berantem sama suaminya pas hamil, minta dicariin susu ibu hamil. Nggak ketemu ya ibu-ibu. Orang Jerman tinggi-tinggi, jangkung-jangkung, itu nggak ada yang minum susu-susu begitu. Sapi yang susunya berlimpah ruah diminum sama manusia banyak banget, itu nggak minum susu ibunya. Ibunya hanya makan rumput, jadi nggak minta sama susu sebelahnya, Neng jeng, aku minta dong susumu, aku lagi menyusui ini, nggak ada, ya. Jadi jangan mau dikadalin sama susu-susuan ini, gitu. Itu produk ultra proses, tinggi gulanya, nggak penting, malah jadi gembrot, naik berat badannya banyak banget gara-gara minum susu-susuan begini. Oke, lanjut dulu pertanyaannya, nanti aku bacanya kebanyakan di mana-mana. Berarti emang benar-benar penting banget bahkan dari sebelum hamil ya. Terus udah mulai program kehamilan tadi harus waspada juga, rumah sakitnya seperti apa, dokter seperti apa, bidannya seperti apa ya Mbak ya. Betul sekali. Dan kalau dari Kak Nita sendiri nih kan bekerja juga
gimana sih caranya biar proses menyusui anak tuh nggak terganggu, apalagi khususnya buat ibu-ibu yang kerjanya di luar rumah, dan juga Bania kan juga bekerja juga dan pernah menyusui beberapa kali juga kan, itu gimana tuh biar prosesnya tetap lancar-lancar sampai 6 bulan gitu. Oke, aku jawab ya. Untuk aku sendiri, aku bersyukur banget sebenarnya aku diberikan kesempatan ketika hamil dan menyusui itu di masa pandemi ya. Jadi ini bukannya bersyukur karena ada pandemi, tapi aku lebih bersyukur lagi karena ketika aku hamil dan menyusui, ternyata pemerintah mewajibkan kita buat di rumah aja gitu. Otomatis aku jadi punya waktu lebih banyak bersama bayi aku. Dan memang selama 1 tahun ini, aku termasuk yang selalu direct breastfeeding. Aku punya kesempatan untuk menghabiskan 24 jam di rumah setiap hari bersama bayi aku ya. Jadi memang menyusunya secara langsung. Dan benar kata Mbak Nia tadi, nggak perlu sebenarnya itu kita nabung dari jauh-jauh hari cuma buat beli susu formula gitu ya. Karena ternyata ketika aku punya anak dan aku menyusui secara eksklusif, itu ternyata jadinya pertama jauh lebih hemat karena kita nggak perlu beli sufor kan, dan juga nggak perlu capek nyuciin botol tiap hari gitu. Jadi setiap kali haus tuh ya udah tinggal dideketin ke kita, setiap hari haus tinggal nenen aja gitu. Jadi memang ada keuntungannya lah buat aku ketika masa pandemi ini aku punya kesempatan untuk memiliki anak gitu, jadi bisa lebih dekat sama si kecil. Jadi kalau misalnya sekarang udah mulai hybrid ya, kerja lagi, aku hanya kerja 1 kali dalam 1 minggu, jadi cuma di setiap hari Senin aja. Nah, setiap hari Senin ketika aku pergi kerja itu biasanya aku sudah siapkan stok ASI di kulkas gitu untuk diminum sama bayiku selama aku berada di luar. Dan memang buat ibu yang bekerja ya mungkin harus dimulai di-manage waktunya untuk ya berangkat kerja bukannya semepet mungkin gitu ya. Jadi bisa menyusui dulu sama, biasanya aku rutinitasnya menyusui dulu sama si kecil sampai dia selesai, sampai dia siap untuk ditinggal, baru kemudian aku berangkat kerja. Dan ketika pulang kerja aku biasa tenggo, begitu teng langsung gue pulang ke rumah untuk menyusui si kecil lagi gitu. Jadi memang dia ditinggal di rumah dengan ASI perah, menyusui dibantu dengan neneknya, kemudian ketika aku selesai bekerja ya aku langsung pulang untuk menyusui si kecil lagi. Tipsnya sih buat para moms yang memang mungkin kesempatan masuk kerjanya udah tiap hari gitu ya, berarti siapkan waktu untuk pumping juga di kantor. Aku juga pumping di kantor ya, beberapa kali pumping di kantor. Dan juga memang penting banget buat kantor menyediakan ruang menyusui yang proper gitu buat para ibu menyusui gitu. Jadi ketika di kantor tetap dirajinin menyusuinya, di makanannya dijaga, makanan yang bergizi supaya asupan ASI-nya tetap banyak walaupun pumpingnya nggak lagi di dekat si kecil. Karena beberapa temen aku juga ada yang berpengalaman gitu ya, ketika pumping di kantor kenapa ya nggak sebanyak ketika pumping di rumah. Nah ini mungkin Mbak Nia juga bisa bantu jelasin nih, karena ternyata produksi ASI kita ya ketika kita dalam keadaan happy deket sama si kecil gitu ya, itu ternyata bisa lebih banyak dibandingkan dengan saat kita pumping di tempat yang jauh gitu, konsentrasinya terganggu, nggak lagi sama si kecil. Bahkan ada yang ngasih tips juga nih, kalau pumping nih sambil liatin fotonya si kecil biar hasil pumpingnya banyak gitu. Kalau dari aku gitu kan Anda. Oh, berpengaruh banget ya Kak, berarti memang keberadaan si kecil ini. Apalagi buat yang memang menyusui langsung terus ya kayak aku gitu. Jadi memang ngaruh banget ketika di pumping, ya hasilnya nggak sebanyak ketika bayinya menyusui langsung gitu. Wow, keren loh Kak. Nah, Kak Bania sendiri, ada nggak sih kayak hal-hal yang perlu dilakukan tuh untuk menaiki produksi ASI? Oke. Produksi ASI itu supply and demand. Kalau dia diminta oleh bayi sesuai dengan permintaan bayi menyusu pada ibunya tanpa jadwal semau dia, maka produksinya akan mengikuti permintaan itu. Nah, ini jadi tadi banyak yang nanya nih, pada ibu bekerja gimana caranya nih menyusuinya. Oke, jadi buat ibu yang bekerja yang tidak bisa sama bayinya karena terpisah, karena dia harus ke kantor atau ke pabrik atau kemanapun, sedangkan bayinya di rumah, pastikan orang-orang di rumah juga sudah diinformasikan soal menyusui ini. Dan diinformasikan juga, diajarin juga cara memberikan ASI perahnya dengan tidak menggunakan DOT. Kenapa penting menghindari DOT? Karena DOT itu punya resiko bayi bisa bingung puting atau bisa menurunkan produksi ASI.
Enggak kok Mbak Nia, anakku pinter, bisa ngedot, bisa nenen, berat badannya tetap bagus. Oh mungkin bisa, ada beberapa ibu yang nggak masalah bayinya pindah-pindah. Tapi tidak sedikit ibu-ibu yang anaknya kalau udah kenal dot, udah nggak mau nenen. Atau pelan-pelan produksi ASINYA turun. Kenapa? Karena ngedot itu beda tekniknya sama menyusu. Ngedot itu mencucu aja udah keluar. Cuma satu otot yang dipakai. Kalau menyusu semua otot itu bergerak. Nah, jadi akhirnya badan ibunya kalah. Kenapa? Bayinya menggunakan teknik ngedot menyusu pada ibunya. Sehingga keluarnya tidak optimal. Nggak bingung putih, enggak. Tapi pelan-pelan produksi ASINYA turun. Bayinya umur 10 bulan, umur 14 bulan. Kok ASIku ngedrop ya Mbak Nia ya? Apa aku hamil ya? Apa aku apa ya? Pasti tanya, oh anaknya ngedot kalau minum ASI. Ya pasti jawabannya karena itu. Nggak hamil bukan, mungkin ada juga sih yang hamil, atau bukan karena hamil tapi karena anaknya ngedot, akhirnya badannya kalah. Jadi hindarilah menggunakan dot, karena dari satu ibu saja saya udah ketemu nih 3-4 orang, anak pertamanya nggak apa-apa nih kasih dot, pakai isinya ASI ya, menyusu bisa. Pas anak kedua anaknya bingung puting, udah umur 4 bulan akhirnya nggak bisa lagi nyusuin, ASINYA kering, banyak, nggak 1-2. Jadi hindari, jadi pastikan orang di rumah kompak yang mengasuh anaknya mau kasih ASI perah tanpa dot. Ibunya pasti tempat kerja rutin memerah, minimum 2-3 jam sekali. Pastikan tuntut tempat kerjanya untuk bisa memberikan kesempatan itu, karena itu kita dilindungi oleh undang-undang untuk bisa melakukan hal ini. Lalu bagaimana kita bisa tahu ASINYA kita cukup? Ya kita melihat tumbuh kembang anak, kita pantau sesuai usia. Itu gunanya mengisi KMS, mengisi yang di buku pink itu untuk kita tahu. Kalau mau download pakai aplikasi bisa, ada aplikasi Primaku, itu diisi setiap kita kontrol, dilihat tumbuh kembangnya apakah sesuai dengan kurvanya. Jadi itu, dan ingat ya, ASI perah kita itu tidak perlu satu kulkas untuk menyusui anak kita. Nggak perlu berkulkas-kulkas gitu, nggak. Saya dulu waktu masih kerja punya ASI itu ya paling 10 maksimum, 10 kayak botol kaca-kaca gitu, paling 10 paling banyak. Yaitu yang saya tinggalin nanti di refill, nambah-nambah itu nge-refill sama yang hasil perahan di rumah. Kalau udah ketemu anak di rumah ya nyusuin gitu, itu nggak diberikan. Paling banyak ASI perah saya pas anak kedua. Anak kedua udah jadi konselor menyusui, saya udah lebih banyak nyetoknya. Tapi itu pun nggak keminum semua. Jadi kalau dibilang ketua A ini pasti ASINYA berkulkas-kulkas. Oh enggak. Justru anak ketiga dan keempat saya nggak pernah memerah lagi. Karena saya alhamdulillah punya privilege nggak harus kerja. Jadi bisa bareng kemana-mana sama anak saya. Jadi yang bisa dibilang yang menyusu eksklusif itu anak saya yang nomor 3 dan 4. Kalau nomor 1 dan 2 mereka ASI eksklusif. Jadi kombinasi sama ASI perah gitu. Nah jadi kalau saya ditanya perlu ASI berapa banyak, gimana meningkatkan produksi ASINYA gitu. Ya dilihat dulu seperlu apa sih harus meningkatkan produksi ASINYA. Karena bisa jadi emang nggak perlu ditingkatkan, emang udah sesuai dengan permintaan anaknya gitu. Payudaranya udah sesuai mengikuti permintaan bayinya. Begitu. Oke, makasih Mbak Nia Kanita. Ini udah banyak pertanyaan dari kawan puan. Aku boleh sambil lanjut jawab-jawab, bantu kasih pertanyaannya ya Mbak ya. Nih, yang pertama ada dari Kofifa New. Ini menyangkut yang tadi, masih ada hubungannya sama yang Mbak Nia jelasin. Kata dia, bolehkah mencampur ASI pertama dengan perahan kedua lalu dimasukkan ke dalam freezer? Gimana tuh Mbak? Oke, ASI perah itu boleh disimpan, beda hasil perahannya. Hasil perahan pertama, hasil perahan kedua, itu boleh dicampur dengan catatan, suhunya disamain dulu. Jadi kalau saran saya, masukin dulu ke kulkas biasa, dua-duanya kulkas biasa udah suhunya sama, campur baru naikin ke freezer. Nah, gitu. Jadi selama dia belum kena liur bayi, selama belum kena apa-apa, dia disamain suhunya, dicampur baru boleh dimasukin ke freezer untuk setelah dia sama suhunya. Berarti aman aja ya Mbak ya. Nah, ini lanjut, ada yang kedua dari @aini_Zahra. Katanya, bagaimana dan seperti apa pentingnya peran ayah dalam mensukseskan hal tersebut? Ini boleh dibantu jawab kita, Mbak Ania. Gimana kita dulu? Kalau aku sendiri peran suami itu penting banget. Yang pertama, suami itu bisa membentengi kita dari suara-suara di luar sana yang kurang suportif buat kita. Karena penting banget buat ibu menyusui punya lingkungan yang suportif.
Jadi memang sejak sejak hamil gitu ya, bisa sambil menyamakan visi ya sama suami. Kalau bilang kalau saya pengen menyusui secara langsung atau mungkin saya pengen ngasih eksklusif dan memang kamu dukung aku ya gitu. Aku selalu bilang kayak gitu ke suami aku juga. Setiap kali ada yang bikin aku down gitu atau mungkin kata-kata orang lain di luar sana ada yang kurang tepat, nggak sesuai sama visi kita, tolong kuatin aku lagi gitu, karena memang penting banget. Bergejolak banget ya, proses menyusui itu bergejolak banget, jadi memang butuh banget support system yang memang benar-benar mendukung kita untuk keberhasilan kita ketika menyusui itu, terutama ketika ASI eksklusif. Jadi memang kalau menurut aku suami itu yang pertama juga bisa berkontribusi selain tadi sebagai benteng kita dari suara-suara negatif di luar ya. Yang kedua, suami bisa bantu juga untuk melakukan pijat laktasi. Misalnya setiap malam ya ketika capek gitu ya, suami bisa bantu memberikan semangat sambil memijat bagian punggung kita gitu. Dengan begitu sentuhan-sentuhan yang diberikan itu juga bisa membantu untuk meningkatkan produksi ASI kita gitu. Kemudian yang ketiga, suami juga bisa bantu nyusuin melalui tadi mungkin nggak kalau misalnya sebisa mungkin nggak, dia bisa pakai feeding, mungkin bisa pakai cup feeder gitu. Itu bisa juga ketika malam misalnya ganti juga. Dan memang walaupun hanya menyusui lewat cup feeder atau lewat sendok, itu sebenarnya membangun bonding juga antara si kecil dan ayahnya. Jadi dengan begitu, yang terjalin antara si kecil, bondingnya nggak cuma mamsnya aja nih, tiap hari sama mams terus. Jadi bisa gantian sama dadsnya juga gitu. Dengan tuh udah tinggal menambahkan aja sedikit bahwa kalau dari studinya 50% keberhasilan menyusui itu ada di tangan pasangannya atau suaminya. Jadi penting sekali bapak-bapak untuk mendukung. Mungkin yang saya bisa ingatkan sekali lagi adalah peran ayah itu tidak menggantikan proses menyusui. Jadi kalau misalkan ibunya sedang ada bersama bayi, pastikan tetap biarkan ibu menyusu pada anaknya. Misalkan kalau di malam hari terbangun gitu, pastikan ibu bisa menyusui sambil tiduran juga, jadi bisa sambil istirahat. Bapaknya bisa ikut nemenin, mungkin mau ngambilin air, memijat kakinya kalau pegel, atau misalkan ini anak kedua, anak ketiga gitu. Nah mungkin kakak-kakaknya tuh bisa dikelonin sama bapaknya, jadi mengerjakan pekerjaan rumah lainnya gitu, membersihkan rumah gitu, mencuci, membelikan makanan, menyiapkan makanan. Itu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bapak-bapak bisa lakukan menggantikan pekerjaan rumah tangga lain sehingga ibunya tidak terlalu lelah. Atau bahkan sampai jadi kayak tadi aku bilang, Mbak Nita bilang ya, kalau misalkan ada komentar-komentar misalkan dari mertuanya si istri gitu ya, jadi kan ibunya dia nih, ibunya si bapak, mungkin bisa dia yang pasang badan gitu, mah biarin dong ini biar istriku mau nyusuin, biar aku juga ini aku yang kepengen gitu. Jadi membela istrinya supaya istrinya didukung gitu, itu juga penting saya rasa. Itu aja sih. Halo, kayaknya sinyalnya bisa membantu, tetapi sayangnya di Indonesia kita tuh nggak punya yang bisa men-screening asinya dan segala macam. Jadi saya rasa donor asi ini harus sangat hati-hati. Dan kalau kami sih selalu menyarankan, ini juga tidak menerima donor ASI atau memfasilitasi. Jadi yang biasa kami sarankan adalah kalau ada ibu yang punya ASI berlebih, menyerahkannya ke fasilitas kesehatan yang bisa melakukan screening dan bisa melakukan pendataan. Karena kan ini ada unsur soal concern soal dari sisi agama, soal saudara sepersusuan. Jadi ini penting untuk dipastikan gitu. Jadi biasanya yang kami sarankan
disalurkan ke beberapa vaskes yang memang bisa menerima, melakukan screening dan ngecek dan memastikan bayi-bayi yang mendapatkan ASI perah donor ini sesuai dengan indikasinya yang benar-benar butuh gitu. Jadi tidak dengan hanya kenalan di medsos gitu atau langsung ngasih gitu, tidak kita anjurkan karena memang ada risiko-risiko kesehatan yang menyertainya. Jadi harus dengan ekstra kehati-hatian. Oke, Mbak Nia, thank you Mbak. Nih ada lagi kawan puan yang dia cerita terus butuh saran juga dari Laksmihanisena. Katanya anakku 10 bulan dan BB-nya seret. Aku bawa ke DSE yang katanya pro ASI. Langsung dibilang ASIku kualitasnya buruk. Terus disuruh ngasih susu formula. Ternyata babyku nggak doyan, makan juga susah, maunya enen aja. Itu gimana tuh, Mbak? Iya. Itu salah satu menurutku dukungan yang tidak tepat. Karena berat anak tidak naik, itu yang harusnya dievaluasi adalah proses menyusuinya. Sama kalau anaknya sudah makan, bagaimana pola makannya. Jadi bukan lantas langsung kalau bebe nggak bagus, ASInya jelek gitu. Nggak ada ASI yang jelek gitu. Kan tadi udah dibilang, ASI itu ciptaan Tuhan. Masa mau dibandingin ciptaan Tuhan sama ciptaan manusia? Lebih bagus lagi ciptaan manusia dibilang suruh gantiin. Ini kebablasan gitu ya. Jadi kalau saya boleh saran ke ibu ini adalah cari second opinion, opini lain ke dokter lain, DSA lain. Kalau mau DM boleh tanya ke Aini atau ke DM ke akun saya. Ibu tinggal di mana, mungkin bisa saya saranin DSA mana yang mungkin bisa lebih baik sarannya dibanding itu. Apalagi udah nyebut merek susunya ya, tadi saya lihat ada bintang-bintangnya, itu susunya mahal banget. Jadi jangan termakan oleh saran seperti itu, saran saya. Cari dokter lain yang bisa membantu melihat, mengevaluasi. Kenapa sih kok kenaikan berat badannya nggak baik? Jangan-jangan selama ini posisi pelekatan menyusunya juga belum optimal. Sehingga bayinya juga nggak menyusu dengan baik. Itu saran saya. Oh, oke. Berarti memang harus ganti ya. Langsung aja ganti, cari yang lebih tepat. Cari aja dokter lain. Oke, lanjut ada pertanyaan terakhir nih dari kawan puan @romagulton5701. Apakah makanan yang kita makan akan mempengaruhi ASI? Contohnya kalau busui minum es atau makan pedas gitu, Kak atau Mbak Dia? Mbak Nita dulu kali yang jawab tuh. Bagaimana pengalamannya? Pengalaman aku adalah itu juga hal yang aku dengar banget, diwanti-wanti banget ya. Beli es kopi susu, kata mama, jangan nanti anakmu pilek katanya gitu. Ibu-ibu nggak boleh, ibu menyusui nggak boleh minum es, nanti anaknya pilek. Ibu menyusui nggak boleh makan sambal, nanti anaknya kepedesan. Atau nanti pupnya keluar biji cabe gitu katanya. Ternyata itu semua mitos ya sebenarnya, moms dan dad semua gitu. Jadi memang jadi kita ini nggak seperti dispenser air yang masuk sama dengan air yang keluar gitu ya. Air masuk dingin, keluar dingin, itu enggak juga gitu. Jadi memang ASI kita ini diproduksi tadi seperti kata Mbak Nia memang dalam kondisi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak gitu. Jadi memang bukan berarti ketika kita minum es ASI-nya keluar dingin gitu ya, nanti anaknya jadi pilek segala macam. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu sebaiknya jangan dipercaya karena sebenarnya itu mitos. Mungkin Mbak Nia juga bisa lebih menjelaskan nih spesifiknya seperti apa, gimana bisa sampai muncul seperti itu. Kalau dari aku sendiri sih aku termasuk yang sampai sekarang nih, sampai menyusui sampai sekarang aku masih termasuk yang percaya kalau itu semua nggak ngaruh ke ASI aku gitu. Jadi mom semua yang menyusui pun harus percaya kalau moms ini sedang menghasilkan sesuatu yang sebenarnya paling baik yang dibutuhkan oleh si kecil. Bahkan nggak ada yang bisa menggantikan ASI-nya mom. Gitu. Ya. Thank you. Nah benar banget nih, ibu yang pinter tuh bisa memfilter dan bisa menggunakan logika. Mungkinkah sebutir cabai keluar dari puting ibu? Itu pasti jejeritan ibunya kalau sampai ada puting cabai keluar. Sakit luar biasa ya ibu-ibu. Nah, karena lubang puting kita itu kecil sekali. Kalau bisa sampai keluar biji cabai itu luar biasa nyerinya. Bisa kayak ibunya bisa kayak nggak tahu tuh jejeritannya kayak gimana. Lalu ibu menyusui silahkan makan apa aja yang dia suka. Apapun. Selama dengan catatan anaknya tidak timbul resiko alergi. Misalkan, ibunya senang minum kopi susu. Minumnya ibunya sehari 5 gelas itu kopi susu. Pasti ada masalah sama anaknya ntar. Entah anaknya rewel, karena apa? Kopinya kebanyakan, Bu. Ya, nggak 5 gelas juga gitu. Plus, kalau susu, kadang-kadang ada anak yang kalau diminumin susu, ibunya minum susu, karena susu sapi itu proteinnya protein beta, sedangkan ASI kita tuh proteinnya alfa. Beda. Sehingga
protein yang masuk ke ASI kita karena minum susu sapi yang terlalu banyak tadi bisa membuat anak itu pipinya merah-merah, rash gitu. Jadi perlu dilihat anaknya ada reaksi alergi atau tidak, atau seafood atau kacang-kacangan. Kalau ibunya kebanyakan makan seafood atau bahkan makan sedikit aja langsung muncul merah-merah gitu. Nah, itu terpaksa ibunya melimitasi konsumsi makanan yang meresikokan alergi tadi pada anaknya. Itu yang penting. Tapi selebihnya makan apapun boleh. Makan pedas juga nggak apa-apa. Karena pedas itu tidak masuk ke ASI. Pedas itu bikin ibunya mules kalau kepedesan. Akhirnya ibunya diare. Nah, lemas. Tapi nggak bikin ASI-nya pedas. Yang masuk dalam ASI-nya adalah vitamin C-nya. Kadar cabai dalam cabai kan ada vitamin C-nya. Nah, itu vitamin C-nya masuk gitu. Tapi tidak membuat, karena kalau bayi itu nggak mungkin bohong. Bayi itu makhluk yang berkata jujur apa adanya. Dia capek, dia nangis. Dia bosen, dia nangis. Dia kepedesan, pasti nangis. Jadi kalau misalkan ibunya makan sambal, pedas, asinya jadi pedas nih, sesuai dengan mitos, pasti dia nangis. Nggak mungkin dia pura-pura diem-diem aja gitu. Nggak mungkin. Pasti dia jejeritan ya. Coba aja anak kecil kalau kita kasih cabai pasti jejeritan. Apalagi bayi ya. Jadi gunakanlah logika ya, gunakan logika. Jadi jangan mudah kemakan hoax. Minum dingin nanti bayinya pilek, nggak masuk akal. Yang kita minum dingin nih, masuk ke badan-badan kita, masuk ke tenggorokan, dia mengikuti suhu badan kita. Jadi nggak mungkin asinya jadi ikut dingin gitu. Ya jadi silahkan kalau mau minum dingin nggak apa-apa. Tetapi jangan minum dingin yang banyak manis-manis. Kalau banyak manis-manis jelek di badan kita sendiri, badan kita ibunya ini. Gula itu tidak baik buat badan kita. Jadi kurangin manis-manisnya gitu. Kalau mau minum air dingin, air putih ya nggak apa-apa. Berarti memang dilihat dari efek apa yang terjadi pada si bayi juga ya Mbak ya, nggak bisa langsung percaya gitu aja omongan-omongan di luar sana yang simpang siur kayak gitu ya. Jadinya mitos dan malah menakutkan diri kita sebagai ibu juga ya. Jadi susah segala macam nggak boleh membatasi gitu. Ya. Iya. Jadi malah membatasi tumbuh kembangnya juga. Betul. Oke, nih Mbak ada kayaknya satu pertanyaan lagi nih, kayak waktunya cukup terbatas. Ini kalau misalnya dari aku pribadi, boleh apa sih dukungan untuk ibu-ibu yang menyusui di luar sana biar proses menyusuinya tuh bisa lancar. Misalnya kalau dukungan dari ibu sendiri kayak waktu itu baru ada event yang beraksi yang itu loh kemarin itu loh Mbak, misalnya seperti itu. Terus kalau bisa dari sisi ibu yang lagi menyusui, dukungan seperti apa Anita? Boleh, silakan. Anita dulu boleh. Oke, jadi kalau buat moms yang sedang menyusui, seperti aku juga nih sedang mengalami proses menyusui ya, sebaiknya memang seperti kata tadi Mbak Nia adalah penting banget untuk tahu teorinya. Jadi memang tadi ada yang bilang prakteknya nggak semudah teorinya, tapi penting banget buat kita tahu teorinya. Seperti apa sih sebenarnya proses menyusui itu, dari mana asalnya, kemudian mitos dan faktanya seperti apa gitu. Jadi jangan mudah kemakan sama informasi yang salah. Karena kita sekarang ada di zaman yang mudah untuk dapat informasi, jadi jangan sampai moms malah nggak mencari-cari nih informasi ketika menyusui. Jadi memang kalau misalnya moms percaya ASI keluar secara alamiah gitu ya, seperti aku tadi, tapi penting juga untuk dibekali dengan teknik-tekniknya, seperti menyusui seperti apa tekniknya, kemudian posisinya, supaya ketika proses menyusui ini berjalan, moms juga nggak ngerasa kesulitan, karena memang menyusui ini nggak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Dan memang buat moms yang mungkin sekarang lagi mungkin tadi ada beberapa yang share kayak lagi dilema, apakah harus ngasih susu formula atau enggak, aku sih percayanya susu formula tidak dibutuhkan. Bahkan setelah anak usia 2 tahun lepas dari ASI gitu ya, nggak wajib susu formula. Tapi mungkin ini mungkin nanti bisa Mbak Nia juga tambahkan seperti apa setelah lepas dari 2 tahun ya. Tapi buat mams semua yang sedang menyusui, semangat. Jadi carilah support system yang mendukung mams untuk mencapai tujuannya mams untuk bisa ASI eksklusif dan juga lulus menyusui sampai 2 tahun nanti. Oke, makasih banyak ya Mbak Nia ya. Oke. Sekali lagi mohon maaf ya ada gangguan. Oke. Untung pas di akhir. Iya, aku juga bingung. Kenapa biasanya nggak pernah kayak gini? Mungkin karena di sini lagi ada gangguan pembetulan kabel-kabel PLN. Jadi kayaknya. Oke. Mohon maaf ya sekali lagi Mbak Nia. Oke, thank you. Terima kasih ya, terima kasih banyak Mbak Nia. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sama-sama. See you. Terima kasih Mbak. Bye-bye. Sehat-sehat ya. Sehat selalu. Yo.